Inspiratif siswa sekolah yang memberikan kejutan tak terduga untuk salah satu pengajarnya. Seorang karyawan kerasukan terekam dalam CCTV. Eksklusif, berapa tips dan trik menghindari copet dari para mantan copetnya. Selamat malam pemirsa yang baik hati. Jumpa lagi bersama saya, Adipati Dolken. Dan saya Gary Martin, kita akan memberikan beberapa berita menarik. Dan pastinya kalian berada di berita dalam dunia. Tidak tajam, tidak aktual, cuma bercanda. Berita pertama, aparat keamanan berhasil menggagalkan sebuah transaksi narkoba. Bagaimana aksi penangkapannya dan ini dia liputannya. Jadi kami dapat informasi bahwa malam itu akan ada transaksi mencurigakan. Sebagai petugas, kami harus menindaklanjuti informasi tersebut. Dan kami langsung menuju ke lokasi dan menunggu sampai kami menemukan orang yang kami anggap mencurigakan tersebut. Oke, malam ini kita dapat informasi akan ada transaksi mencurigakan di tempat ini. Jadi kita standby nih, kita tungguin. Begitu nanti ada orang yang mencurigakan, langsung kita gas ya. Standby kalian. Siap. Saat kami menunggu, awalnya itu kami melihat ada satu orang yang memang sudah mencurigakan. Satu orang tersebut seperti sedang menunggu seseorang. Ini kan kulihatnya ada satu nih. Ini kulihatnya ada satu nih. Iya, tunggulah dulu. Ini belum ada barang mencurigakannya. Lalu tidak lama kemudian ada satu orang lagi yang datang. Nah, ini lebih mencurigakan lagi. Gerak-geriknya dia sempat melihat ke kanan dan ke kiri, membuat kami semakin yakin bahwa ini memang akan ada transaksi yang mencurigakan di tempat tersebut. Nah, ini kayaknya nih. Dari gaya-gayanya celingak ya kan? Kayak mainan dashboard mobil. Nah, setelah kami amati, ternyata benar bahwa salah satu dari mereka itu yang orang pertama datang itu mengeluarkan beberapa kantong plastik berisi serbuk putih. Dan begitu ada penyerahan barang kepada orang yang terakhir datang itu, kami langsung dekati dan kami langsung sergap, kami tangkap. Nah, udah, fix. Gas. Udah pasti nih. Hah? Oke. Hei, apa itu? Berhenti kamu. Hei. Apa yang dibuang? Ambil. Ya, Pak. Kamu ini ya. Nah, saat kami melakukan penangkapan tersebut, si dua orang ini sempat beberapa kali mengelak, mengatakan bahwa yang mereka miliki itu bukan narkoba, bukan barang haram. Tapi kami tidak percaya begitu saja. Kami harus buktikan dan kami ingin membawa ke kantor. Coba kamu bermain ini dengan barang haram ini. Narkoba ini kan? Pak, bukan Pak, saya bisa jelasin Pak ini Pak. Ya udah nanti jelasin di kantor. Ya Pak. Jelasin di kantor aja. Pak. Bawa. Serius Pak, ini saya bisa jelasin Pak. Jadi saat kami akan bawa tuh ada ibu-ibu yang berteriak. Wah, kami sempat marah nih. Karena ternyata orang ini juga menjual barang dagangannya ke ibu-ibu di warga kampung situ. Pak. Pak, kok mesti dibawa ke kantor? Gimana nih pesanan saya? Ini pesanan ibu itu. Oh, kau mengadarkan ke ibu-ibu juga kau adarkan. Tunggu dulu lah. Aku jelasin marah-marah. Jadi dia ini asisten saya. Beli tepung terigu eceran. Ini tepung terigu Pak. Tuhan, saya tuh tukang gorengan ini. Tuh udah pesen. Tepung terigu Star Brand ya? Kan betul. Ini saya beli eceran. Gimana sih? Makanya jangan marah-marah aja. Ya, ini bagus. Bagus. Ayo sini. Tukang gorengan kayak begini maju Bang. Maju. Ini makanya kalau ada informasi itu yang betul. Gara-gara informasi yang salah ini jabatanku yang dipertaruhkan. Ini aku harus lepas seragam ini. Gara-gara informasi yang salah. Dan gak bisa lagi aku ini. Ini terakhir kali aku pakai seragam ini. Makanya kalau ada informasi itu yang betul. Bapak aku yang nonton di kampung jadi malu. Aku gunanya aku dapat informasi yang kayak gitu menjerumuskan aku. Gak jelas. Udah jangan direkam lagi, aku malu ini.
salahnya kalau ngumpulin informasi itu yang betul. Wah, Dit, salah tangkap, bro. Dikirain narkoba, gak taunya Tukang gorengan. Habis gerak-geriknya mencurigakan sih, jadi ya digerebek dah. Lah terus gimana? Harusnya gerak-geriknya menggemaskan gitu. Ya enggak juga, Dodit. Oke lanjut. Aduh, ampun deh episode kali ini. Baru awal udah panas banget. Gerah banget, gerah. Itu perasaan Mas Gading aja. Mas Gading belum mandi toh? Udah, mau kerja kan mandi dulu dong. Ini bisa nggak sih ada minta tolong kru gitu benerin AC-nya? Itu Kita nyuruh kru. lanjut dulu aja. Hah? Lanjut dulu. Iya tapi nanti tolong ya teman-teman kru, ini berasa banget panas ruangannya ya. Oke, jangan lupa benerin AC-nya ya. Berita selanjutnya sungguh inspiratif. Sekumpulan siswa memberikan hadiah sepeda motor untuk gurunya. Para siswa merasa iba karena gurunya selalu memakai sepeda tua saat berangkat mengajar. Gimana kelanjutan beritanya? Mari kita simak. Ini videonya. Pokoknya nanti langsung opening aja. Iya, entar dulu. Muka gue cakep belum nih? Aman belum nih? Udah record. Udah on ya, udah on ya. Suara aman ya? Oke, udah. Oke. Vokal bagus. Udah, oke. Halo teman-teman semua, kita berdua sekarang ada di sini itu sebenarnya ingin membuat surprise Iya, ya. membuat kejutan untuk dulu mantan guru kita. Ya, jadi kita ini inisiatif satu alumni itu mau memberikan hadiah kepada guru kita dulu yang dari dulu sampai sekarang dia itu masih naik sepeda. Sekarang usia itu udah tua, udah sekitar 702 umurnya. Tuanya. Udah kayak dia mampir amun. Enggak pokoknya jadi bapak itu tuh dari kita dulu ngajar masih naik sepeda sampai Iya. sekarang. Nah, kita ini punya inisiatif. Itu sepedanya kesian banget, udah oglek. Nah, itu bapaknya. Gas, bapaknya lewat, guys. Mbak, Halo, Pak. Bapak Sudi. Maaf, corona. Oh iya. Pak Sudi apa kabar? Ini Yeni, saya. Ini Pak, dulu yang suka kalau di kelas tuh nyemilin meja. Iya. Masih inget nggak Pak? Iya. Pak Sudi apa aja segagap sih? Pak Sudi. Kita ini dari alumni semuanya pengen Iya. memberikan hadiah. Berikan buat Pak kejutan buat Sudi. Bapak. Buat- Sebagai tanda balas jasa, waktu itu Bapak udah ngajarin kita dengan baik. Iya. boleh. Kenapa Pak? Pak, kita udah nyumbang dana, udah semuanya Pak. Kita ikhlas kok Pak. Kita ikhlas buat Bapak, kita mau ngasih sesuatu ya Pak. Cepetan. Nah, Bapak. Pak Sudi. Hadiahnya ini. Iya Pak Sudi. Nah, Pak Sudi ini kejutannya. ini. Motor second Pak, nggak apa-apa ya Pak? Tapi Pak kan kita inisiatif bahwa Bapak dari dulu naik sepeda nih. Ini waktunya sekarang Bapak nggak perlu capek Iya. lagi ngayu Pak. Bapak jangan nangis Pak. Yang seharusnya nangis tuh saya Pak, yang kaki diinjak Pak. Ini suka bercanda. Bapak demen bercanda dari dulu. Jadi mohon diterima ini Pak, boleh dipegang dulu motornya Dipegang dulu, Pak. Pak. Aduh, senang sekali rasanya kalau, aduh semoga berguna ya Pak Sudi ya. Kita Pak, boleh Pak, ikhlas. Pak, Bapak pakai Pak. Boleh dicoba dulu. Kita ikhlas Pak, ini hasil uang tabungan dari teman-teman. Semoga Bapak Selama senang dan 13 berguna. tahun kita nabung buat Bapak. Iya Pak. Nggak apa-apa Bapak, Pak, nggak jangan apa-apa. nangis mulu dong Bapak. Kenapa Pak? Senang. bisa naik motor. Bapak selama ini naik sepeda karena memang nggak bisa bawa motor Pak. Ya udah patungan 13 tahun. Gimana nih? Wah, nggak ada duit. Kenapa kamu ketawa gitu sih? Nangis. Mukanya sama. Kenapa? Berita yang bagus gitu kenapa lu yang nangis, Dit? Sedih, Mas. Ya enggak kan tadi beritanya bagus. Kita harus senang lihat mereka tuh niatnya kan baik banget, mulia gitu. Bukan itu, Mas. Terus apa yang kamu tangisin? Aku juga nggak bisa naik motor. Alah. Kirain apaan. Tapi ya, ini jadi pelajaran buat kita juga nih. Apa-apa itu harus survei dulu. Jadi nggak salah ya. Oke pemirsa, berita berikutnya. Kecelakaan tragis terjadi di jalan raya. Kecelakaan ini dialami seorang pengendara motor dalam kondisi tergeletak dan mengenaskan. Dan kejadian ini diambil dari video amatir. Ini dia liputannya. Kebalik tuh. Tuh, lihat tuh. Ada kecelakaan tuh. Tuh, lihat tuh. Tuh. Tolongin dong, tolongin.
Lah, ini kepalanya nggak kebalik. Iya, saya lagi tidur. Jaketnya aja tidur. Iya, dikira kecelakaan. Kepalanya kebalik tadi dilihat situ, kita panik nih mas. Macam aja tuh di belakang tuh. Jaket saya balik biar saya bisa tidur, jadiin bantal nih gini. Aduh, bikin kaget aja tuh orang. Bukannya kebalik tapi jaket yang dibalik, Dit. Curiganya dia itu ngeprank, Mas. Silahkan lanjut, Mas Gading. Oke. Aksi pencopetan kembali terjadi, tapi kali ini dengan cara yang berbeda dari biasanya. Dan kejadian ini tertangkap kamera CCTV. Seperti apa caranya? Mari kita lihat. Nih, Dit, lihat, Dit. Wah, copetnya nyamar jadi tukang bakso. Ya bukan. Kalau gerak-geriknya sih, dia mau beli bakso tuh ngeluarin dompet. Coba kita lihat ya. Itu orang ngapain baru datang tuh? Bawa celana. Mungkin celananya ketuker atau mau ngukur, Mas. Ngapain ngukur ke situ? Tuh kan, salah dia masukin dompetnya ke cowok yang barusan datang itu. Ya ampun. Oh, begitu ngerti gua. Ternyata modus baru mencopet itu bawa celana, Dit. Betul. Tak kirain lagi ngukur celana, Mas. Kasian ya. Nah, pemirsa ya, harap berhati-hati sekarang kalau mau masukin dompet, apalagi di tempat-tempat umum ya. Harus ditengok dulu kanan kiri, pastikan kalau dompet Anda itu masuk bener-bener ke mana nih? Ke kantong sendiri. Bener. Ke kantong sendiri, kan itu bisa dirasakan. Atau kalau misalnya merasa di belakang nggak aman, masukin kantong depan. Sini dong, samping. Tidak ada di depan, tidak ada kantong. Ya kan kayak ibu-ibu gitu. Yo. Ya pemirsa ya, tolong diperhatikan ya biar Anda tidak kecopetan di tempat umum ya. Mas siapa? Ini tadi saya dihubungin ada katanya AC-nya Buset. rusak ya? Iya. Gerah ya ini ya? Iya, cuman maksudnya kan nanti dulu. Benerinnya tunggu, kita lagi bacain berita. Oh, tadi saya disuruh masuk gitu Mas, jadi ya saya masuk aja lah. Iya maksudnya kan masuk, jangan nunggu di luar tapi di dalam. Tapi kan ini kalau studio set ini kita lagi bacain berita ini. Jangan Iya, Mas, diganggu. jangan ganggu, Mas. Saya menjalankan perintah gitu loh Mas, tadi saya disuruh masuk gitu. Masuk katanya, ya udah katanya AC-nya di dalam gerah, di studio saya masuk aja. Karena saya tanya yang mana yang rusak di studio. Ini ya ini kan berasa kan panas kan. bener. Ini bawa freon juga. Ah. Ya maksudnya ini bisa nggak dicek nih panas nih. Oh, Mas, ini nggak safety, Mas. kenapa? Talinya mana? Bukan, itu bukan helm, bukan helm. Kan itu ada bukan yang helm. Bukan helm. Iya nggak nih, tuh kan berasa nih anginnya kurang nih. Oh, Gerah nih kalau gitu. pakai baju begini. Iya. Panas, iya. Mas. Ntar Mas ya, saya coba. Bisa dicek. Ya. Kok lihat doang ngeceknya? Nggak mungkin dong AC di bawah, nggak mungkin. Iya, nggak bisa dia ngecek apa instalasinya gitu. Oh, terus ada solusi kok Mas, gampang kalau gitu. Pakai apa benerinnya Mas? Ada saya banyak. Woi, Bentar ya. Banyak amat remote-nya. Oh iya, ini sampingan saya emang jualan remote juga Mas. Enggak ya. Nggak tertarik. Ini aja cuma Bentar ya. ini mau benerin. Ntar nih ya. Woi. Heh, itu lampu. Salah, nyalain lagi. Mas. Nih jadi gelap, nyalain lagi. Nah, gimana sih? Ya maaf Mas. Gimana sih tukang AC nggak bawa remote AC? Tapi saya punya solusi. Apa lagi? Solusinya tenang aja. Gampang. Ntar ya. Gampang, saya ada solusi ini pasti Iya, aman, iya. pasti aman. Ntar ya. Aduh. Ya udah Mas, ayo dong cepetan dong kita mau baca berita nih. Gimana? Aman? Iya, berasa anginnya tapi kan nggak gitu juga. Ini kalau setengah jam begini masuk angin saya. Tadi dingin loh, nggak gerah. Enggak dong. Ini yang manggil siapa sih? Udah kita bacain aja yuk beritanya yuk. Lanjut. Ampun. Kita lanjut pemirsa ke berita selanjutnya. Beberapa aparat merapikan PKL yang berjualan sembarangan di pinggir jalan. Para PKL yang dinilai mengganggu langsung ditertibkan dan dirapikan. Seperti apa? Berikut liputannya. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di wilayah PKL yang kabarnya akan dirapikan oleh para aparat. Sebenarnya apa yang membuat para aparat ini ingin merapikan para PKL di sini? Kita langsung saja cari tahu informasinya. Dan di sebelah saya sudah ada permisi Sebelah Pak. situ juga rapikan itu. Oh ya Pak, permisi saya boleh minta waktunya sebentar? Ya. Minta waktu. Iya. Waktu banyak aku. Boleh ya? Kok kasih
kasih duit, Pak. Saya minta waktunya sebentar. Ya buat aku itu waktu adalah uang. Minta waktu itu berarti minta uangku. Udah pegang aja. Rapikan itu. Enggak. Saya cuma mau wawancarai sebentar, boleh ya? Wawancara. Bilanglah wawancara. Tadi minta waktu. Oh iya, Pak. Ya wawancara apa? Pak, saya mau wawancarai. Kenapa aparat di sini ingin merapikan PKL? Apakah mereka tidak punya izin pasti ya, Pak? Wah ada izin langsung sama aku lagi dewa izinnya tuh. Udah dapat izinnya. Oh, izin sudah dapat? Udah. Oh, berarti kenapa aparat di sini? Apa karena mereka tidak berjualan di tempat yang benar? Sudah, ini sudah tempat yang benar. Ini adalah tempat yang benar. Oke, kalau sudah punya izin, sudah di tempat yang benar, lalu apa, Pak? Kenapa ingin merapikan para PKL di sini, Pak? Ya ini Mbak ini nggak ngerti ya, namanya orang tuh kalau jualan kan kita nengoknya tuh harus enak dilihat ya kan, penampilannya harus menarik. Ya kita juga jadi nyaman belanja gitu. Oh, gitu. Jadi rapikannya seperti apa? Ini nih kita lihat nih. Itu kau rapikan itu. Ini dari tadi nggak rapi-rapi, kau pegang dulu ini nah. Nah, kau pegang ini kau pegang. Ini aja kau nggak bisa, dari tadi udah disuruh loh. Bisa kan? Udah gitu aja. Nah nih. Ini kau, ini harus belah kanan ini. Nggak bisa belah belakang, nggak bisa. Bisa ya? Ya bagus. Nah ini kan udah rapi gini kan. Mantap nih Mbak. Nih kalau udah rapi gini kan enak dilihat kan. Ini namanya dirapikan. Oh, dirapikan pakai jas. Nah iya rapi. Rapi, biar enak, biar pada pendatang pada datang. Nah Mbak kan juga senang melihatnya kalau Iya, gitu. senang sekali. Ngaco mas ini beritanya, katanya merapikan PKL. Tapi yang dirapiin kok pedagang sih? Ya itu kan PKL, pedagang, Dit. Nah ini Mas Gading, nggak pernah nginjek bangku sekolah. Bangku sekolah jangan diinjak, didudukin. PKL itu, Ya, PKL. praktek kerja lapangan. PKL itu pedagang kaki lima, maksudnya itu. Makin ngaco, makin... Gimana ngaconya sih? Tadi yang dagang kakinya berapa? 2. Lah, tahu kenapa kok dibilang kakinya 5? Dodit, itu cuma sebutan. Untuk para pedagang pinggiran jalan, disebutnya pedagang kaki lima. Itu nggak nyambung. Itu namanya pembohongan publik. Terserah lo, Didit, terserah. Yesus. Malah debat. Ini capek loh dari tadi aku gini nih. Ya makanya siapa yang suruh pakai begitu? Kan kita maunya benerin AC. Kalau gitu udah saya cabut deh. Kalau gini nggak jelas, saya capek nih, pegel tangan saya. Nggak mau. Ya dinyalain aja. Dia marah, woi. Malah marah. Pemirsa, mohon maaf ya atas gangguan sedikit barusan ya. Jangan kemana-mana pemirsa, karena masih akan ada lagi berita menarik lainnya. Tetap di Berita Dalam Dunia. Tidak tajam, tidak aktual, cuma bercanda.